Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali membahas tentang sekumpul kaum muslimin ya. Sepertinya memang penggemar-penggemar khurafat di Indonesia ini, kalau sudah ada pembahasan tentang sekumpul, mereka meradang kaum muslimin ya. Mereka nggak terima ya, dan kemudian menganggap orang-orang yang tidak percaya dengan cerita-cerita gedabrus dari sekumpul itu sebagai orang-orang yang gak percaya dengan adanya wali. Padahal orang-orang yang mereka membantah cerita-cerita gedabrus dari sekumpul ya, mereka bukan tidak percaya dengan adanya wali, percaya. Akan tetapi definisi wali menurut orang-orang yang membantah gedabrusan sekumpul dengan definisi wali dengan orang-orang yang memuja sekumpul itu beda ya. Kalau menurut orang-orang yang selalu mengkritik, selalu mengoreksi cerita-cerita gedabrus yang terkait dengan sekumpul, definisi wali menurut mereka itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Jadi wali menurut orang-orang yang nggak percaya dengan gedabrusan sekumpul ya, itu adalah orang-orang yang selalu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang jauh dari perbuatan syirik, tahayul, bid'ah, khurafat, maksiat. Bukan orang-orang yang katanya sakti, yang katanya hebat, yang diklaim punya karomah, tapi karomah yang diceritakan selalu karomah-karomah kesaktian ya. Pasti selalu itu karomah-karomah khurafat, karomah bohong ya. Coba ya, kalau kita menyimak khurafat dari sekumpul, yang paling masyhur itu adalah cerita ketika sekumpul datang ke kuburan Nabi Muhammad SAW dan kemudian kuburan Nabi itu berguncang. Kemudian Nabi keluar kemudian dicium oleh sekumpul ya, dan kemudian di cerita lain ya, sekumpul dicium lututnya oleh Nabi Muhammad SAW. Masuk. Begitu dibukakan pintu kubur Rasulullah, kita masuk. Yang pertama itu dindingnya hijau. Dibuka dinding hijau, kuning. Buka dinding kuning, putih. Buka dinding putih, nisan Rasulullah. Begitu kita sampai ke nisan Rasulullah, Rasulullah begini. Lihat Zaini datang begini. Kuburnya bergerak, keluarlah beliau. Kita cium, kita peluk. Nah kaum muslimin ya, itu ya di antara yang paling masyhur dari cerita-cerita khurafat terkait sekumpul ya. Ketika sekumpul datang ke makam Nabi Muhammad SAW, makam Nabi berguncang. Kemudian Nabi keluar katanya. Nabi dicium oleh sekumpul. Ya, kemudian di riwayat yang lain itu katanya sekumpul dicium lututnya oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, kemudian ada lagi cerita-cerita tentang sekumpul ini. Katanya sekumpul ini punya surga sendiri. Ya, sekumpul ini punya surga sendiri dan dia berhak untuk memasukkan siapa saja yang dia kehendaki untuk masuk ke dalam surga. Itu kan jelas kedustaan yang besar. Kedustaan yang besar. Nabi Muhammad SAW saja ya, seorang nabi, seorang rasul ya, jangan nabi lah ya, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, terutama 10 sahabat yang jelas-jelas dijamin surga oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka nggak ada yang dengan pedenya mengatakan kami punya surga sendiri dan kami ya berkuasa untuk memasukkan siapa saja yang kami kehendaki untuk masuk ke dalam surga. Nggak ada. Lah ini sekumpul. Siapa sekumpul? Siapa yang menjamin surga? Tahu-taunya mengatakan punya surga sendiri dan bisa memasukkan siapa saja ke dalam surganya. Ini jelas gedabrus kaum muslimin, bohong. Ya, kedustaan yang besar itu kaum muslimin. Ya. Dan kalau kita berbicara masalah khurafat sekumpul ini cukup banyak sekali kaum muslimin. Banyak ya.
Entah itu memang asalnya dari sekumpul sendiri, ya, artinya sekumpul yang mengeluarkan perkataan tersebut, atau itu perkara diada-adakan oleh penggemarnya sekumpul, pengikutnya sekumpul, karena mereka hulu dengan sekumpul. Ya, akhirnya mereka pun ingin bahwa sekumpul itu dipuja-puja, disanjung-sanjung, sehingga mereka membuat cerita-cerita palsu, ya, untuk menaikkan nama sekumpul. Ya. Sebagai contoh, ya, ada video yang beredar. Jadi dahulu sekumpul itu waktu cuci darah di rumah sakit, darahnya sekumpul ini muncrat katanya. Lalu ada seorang dokter yang meminta izin, ya, ingin minta darahnya sekumpul, ya. Kemudian diizinkan oleh sekumpul. Sampai sekarang katanya darah itu disimpan, ya, disimpan oleh dokter tersebut. Sampai sekarang darah tersebut masih seger, ya, nggak beku, ya. Dan sebenarnya kaum muslimin, kalau orang yang sehat, orang yang waras, orang yang cerdas, dia tentu akan bertanya, manfaatnya apa? Ya, kalaupun ada, ya, darahnya sekumpul yang sampai sekarang masih seger, kalaupun ada, lah terus manfaatnya apa? Kan nggak ada manfaatnya sama sekali kaum muslimin, nggak ada manfaatnya sama sekali. Dan ini ada lagi kaum muslimin, ya, video yang beredar. Ini lagi-lagi, ya, kedustaannya si sekumpul. Ya, si sekumpul ini berdusta. Dia mengatakan bahwa anak-anaknya sekumpul itu baru mau berdakwah, baru boleh terjun dalam dakwah, itu kalau sudah ada izin dari Nabi Muhammad SAW. Coba. Ya, artinya sekumpul anak-anaknya itu adalah orang-orang yang pasti bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau orang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sadar, dalam keadaan beriman, ya, dan mati dalam keadaan beriman, maka tentu dia menjadi seorang sahabat, ya, sahabat Nabi Muhammad SAW. Karena syarat disebut seorang sahabat itu yang pertama harus bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan bukan hanya bertemu, beriman dan mati dalam keadaan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, dan sekumpul, anak-anaknya sekumpul diklaim bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan dakwahnya pun atas perintah dari Nabi Muhammad SAW. Ini apa enggak kedustaan yang nyata kaum muslimin, ya? Kedustaan yang nyata. Orang kalau sudah ketemu dengan Nabi Muhammad SAW menjadi sahabat, maka wajib kita mengikuti mereka. Wajib. Bahkan kalau kita menyelisihi mereka, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yushaqqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Coba, ya. Kalau memang dibenarkan bahwa sekumpul dan anak-anaknya bertemu langsung dengan Nabi Muhammad SAW dan berdakwah atas perintah Nabi Muhammad SAW, maka wajib seluruh muslim di dunia ini mengikuti anak-anaknya sekumpul, ya, wajib, ya. Coba kita simak video pernyataan dari sekumpul yang mengatakan bahwa anak-anaknya itu tidak terjun dakwah kecuali sudah mendapatkan izin dari Nabi Muhammad SAW. Kita simak videonya. Dan beliau tidak berani tampil bermasyarakat. Saya ulangi, tidak berani tampil bermasyarakat. Satu kali saya ulangi lagi, tidak berani tampil bermasyarakat. Dia tetap dalam rumah, nggak keluar-luar, terkecuali sudah dapat izin khusus. Saya ulangi, izin khusus dari hadrat Sayyidina Muhammad SAW. Tuh kaum muslimin, ya, luar biasa. Sekumpul dan anak-anaknya itu berdakwah atas izin dari Nabi Muhammad SAW. Kan luar biasa kaum muslimin. Udah sahabat mereka itu, sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya, karena syarat disebut sahabat itu, ya, bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, kemudian beriman kepada Nabi Muhammad SAW,
dan mati dalam keadaan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, maknanya mati dalam keadaan Islam. Jadi sangat luar biasa kaum muslimin ya. Luar biasa apa luar binasa kalau seperti ini kaum muslimin? Ya, ngaku-ngaku bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, sekumpulnya ngaku bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan mengaku anak-anaknya tidak akan terjun ke dunia dakwah kecuali ketika sudah mendapatkan izin dari Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi sudah disebut sahabat sudah mereka ini. Karena bertemu dengan Nabi Muhammad SAW secara langsung. Bahkan dakwahnya itu atas rekomendasi dari Nabi Muhammad SAW. Kan sangat luar binasa ini namanya kaum muslimin. Ya. Dan kalau kita melihat ritual-ritual yang dikerjakan oleh para pengikutnya sekumpul, maka ya kita akan bertanya-tanya, apakah benar ajaran Nabi Muhammad SAW seperti ini kaum muslimin? Goyang-goyang di kuburan. Ya, coba kita lihat videonya kaum muslimin. Nah kaum muslimin ya, coba apakah yang seperti ini ajaran dari Nabi Muhammad SAW kaum muslimin? Coba ya. Dan kalau memang dipercayai kaum muslimin ya, dipercayai bahwa sekumpul itu bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, kemudian anaknya sekumpul berdakwah atas izin, atas rekomendasi, atas legalisasi dari Nabi Muhammad SAW, maka artinya umat Islam di seluruh dunia ini kaum muslimin hukumnya wajib mengikuti mereka. Wajib mengikuti mereka kaum muslimin. Ya. Karena apa? Karena mereka itu ya kedudukannya sama dengan para sahabat. Sama kedudukan mereka dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Karena para sahabat diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, untuk berdakwah. Dan ini mendapatkan perintah langsung dari Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Ya, anaknya sekumpul itu. Artinya kan sudah sama dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sudah, dia sahabat sudah. Ya. Karena sekali lagi, syarat orang disebut sahabat dari Nabi Muhammad SAW itu yang pertama, ya, bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan wafat atau mati dalam keadaan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Itu syarat untuk menjadi sahabat. Ya, syarat supaya orang bisa disebut sebagai sahabat dari Nabi Muhammad SAW. Orang yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW tapi tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, maka nggak disebut sahabat. Abu Lahab, Abu Jahal, mereka nggak disebut sebagai sahabat Nabi Muhammad SAW meskipun bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, karena mereka nggak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Sementara kalau kita melihat statement-statement dari sekumpul, maka bisa disimpulkan sekumpul ini ya merupakan bagian dari sahabat Nabi Muhammad SAW. Karena hidup dan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, beriman kepada Nabi Muhammad SAW, dan wafat dalam keadaan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Kan luar biasa. Anaknya sekumpul pun sahabat Nabi Muhammad SAW kaum muslimin. Ini kalau sampai dipercaya, musibah kaum muslimin. Musibah ya. Bagaimana nasib syariat Islam ketika mengikuti orang-orang ya seperti sekumpul, ya, seperti anaknya sekumpul. Ya, kalau kita melihat ajarannya seperti itu, goyang-goyang di kuburan. Ya. Itu ajaran dari siapa? Ya. Menyelenggarakan acara haul. Itu ajaran dari siapa?
Coba, apa ada para sahabat memperingati haul Nabi Muhammad SAW? Memperingati haul Aisyah radhiyallahu taala anha, memperingati haul Fatimah radhiyallahu taala anha. Coba, apakah ada Nabi Muhammad SAW, para sahabat ya, yang Nabi Muhammad SAW berdakwah selama 23 tahun? Ada Nabi Muhammad SAW memperingati haul Khadijah? Ada Nabi Muhammad SAW memperingati haul para sahabat yang sudah lebih dahulu meninggal dunia dibandingkan mereka? Ya, haul para syuhada. Ada? Nggak ada. Bahkan demi acara haul, ya, ada yang sampai rela berjalan dari Jawa Timur ke Banjarmasin demi untuk mendatangi acara haul. Sementara kalau kita melihat kelakuan orang-orang yang katanya aswaja, mendatangi masjid dalam rangka sholat berjamaah saja males. Ya, coba, apa pantas disebut sebagai ahlu sunnah wal jamaah kalau mendatangi masjid saja dalam rangka sholat berjamaah yang merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW males? Sementara mendatangi kuburan sekumpul rela berjalan jauh. Ya. Bahkan kalau kita melihat ya, orang-orang yang datang di acara sekumpul itu luar biasa banyak kaum muslimin, ya. Luar biasa banyak, datang dari berbagai penjuru, ya mungkin penjuru negeri, ya, demi datang untuk acara haul sekumpul. Sementara mereka mendatangi masjid dalam rangka sholat berjamaah males. Ya. Apa pantas disebut sebagai ahlu sunnah wal jamaah kalau mendatangi perkara sunnah males, ya, akan tetapi mendatangi perkara bid'ah semangat? Itu namanya bukan ahlu sunnah wal jamaah, tapi ahlul bid'ah wal jamaah. Ya. Selamat berpikir, salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.